Ya, halo semuanya, selamat datang di video pembahasan tugas pendahuluan modul 5, praktikum materi pivot table untuk Microsoft Excel. Oke, di sini aku bakalan coba bahas soal-soal tugas pendahuluan yang teman-teman udah coba kerjain. Oke, langsung aja kita lihat ke soalnya. Di situ udah ada perintah-perintahnya gitu ya. Pertama, seperti biasa, tugas dikerjakan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang kedua, data yang digunakan berjudul Sales Transaction V4A. Dan di situ, kalau teman-teman perhatikan, format datanya adalah .csv gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk import file tersebut ke dalam bentuk tabel. Seperti itu. Dan di sini udah ada keterangan-keterangan datasetnya, jadi kolom apa menyatakan data tentang apa, kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke perintahnya aja. Di sini perintah yang pertama, seperti yang tadi aku udah bilang, nanti kalian diminta untuk melakukan data importing dari file yang berjudul ini ke dalam Sheets dataset sehingga data yang disajikan dalam bentuk tabel. Oke, jadi kita masuk ke Excel-nya aja langsung dan kita mau import datanya. Nah, untuk import data, di sini sebenarnya caranya macam-macam, tapi aku mau import dari tab data, lalu kita bisa klik get data from file dan formatnya tadi adalah CSV. Ya, kita cari filenya tadi sales transaction, kita klik open, dan ini emang nanti bakalan agak nunggu gitu ya, karena ini filenya banyak banget, barisnya akan ada banyak. Jadi memang kemungkinan nunggu beberapa saat. Nah, ini udah muncul untuk datanya, jadi dia bisa langsung muncul berupa tabel gitu ya, dari yang tadinya formatnya adalah CSV. Oke, karena udah muncul berupa tabel, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, tambahkan kolom bernama revenue di sebelah kanan kolom country yang berisi total pemasukan dari tiap produk, yakni hasil kali antara harga dan banyaknya produk yang terjual. Oke, ini mirip-mirip dengan praktikum sebelumnya gitu ya. Kalian juga sudah pernah gitu diminta perintah yang serupa. Jadi tadi perintahnya adalah kita diminta menambah kolom baru bernama revenue. Nah, enaknya gitu ya kalau import dari kayak tadi, ketika kita nambahkan kolom baru, dia langsung ngebaca sebagai data baru gitu. Nah, di sini tadi dikasih keterangan bahwa revenue adalah hasil kali antara price, harga, dan juga quantity atau banyaknya produknya gitu. Jadi kita bisa langsung tuliskan rumusnya aja di sini sama dengan kita klik price, lalu kita kalikan dengan quantity. Kayak gini ya. Dan kita klik enter. Nah, itu dia bisa langsung muncul semuanya gitu. Jadi rumus itu bakalan berlaku langsung untuk satu kolom. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu nge-drag down ke bawah lagi. Itu otomatis langsung semuanya berlaku rumus itu untuk revenue. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Nah, setelah melakukan data importing, kerjakan soal di bawah ini pada sheets country data. Oke. Oh ya, ini tadi datasetnya kita diminta merename nama sheetnya ya, jadi dataset. Terus kita bikin sheet baru yang namanya country data untuk mengerjakan soal nomor 3. Oke, ini kita rename dulu jadi dataset. Lalu di sini ada sheet baru. Tadi namanya apa ya? Lupa. Country data. Oke, ini namanya country data. Oke, kita baca perintahnya untuk nomor 3. 3A. Tampilkan visualisasi data yang sesuai untuk total revenue dari masing-masing negara. Buatlah pivot table untuk mempermudah. Oke, jadi di sini kita diminta untuk bikin pivot table-nya dulu gitu ya, untuk nomor 3. Nah, untuk membuat pivot table, teman-teman bisa select semua datanya aja dulu.
Terus kita klik insert, dan kita klik pivot table. Nah, ini karena kita udah select datanya, kita tinggal klik OK aja. Oh ya, dia bakalan langsung muncul ke sheets baru gitu ya. Berarti ini harusnya nggak usah. Oke, ini yang kita rename jadi country data. Nah, tadi kita diminta untuk menampilkan visualisasi data dari total revenue masing-masing negara gitu. Nah, sebelum kita bikin visualisasi datanya, kita bikin aja dulu pivot table-nya yang berisi total revenue dari masing-masing negara gitu. Jadi di sini bisa bikin gitu ya untuk rows-nya itu country, terus values-nya adalah dari revenue. Nah, kayak gitu. Jadi ini udah langsung muncul gitu ya. Dari Australia total revenue-nya sekian, Austria revenue-nya sekian, dan seterusnya. Nah, ini kita diminta untuk membuat chart-nya gitu. Nah, untuk membuat chart-nya atau visualisasi datanya, sebenarnya ini disesuaikan, terserah teman-teman mau tipe apa untuk chart-nya. Tapi di sini, eh, karena aku ngelihatnya ini datanya itu cukup fluktuatif gitu ya, dan ada banyak negara juga di sini, jadi aku pilih untuk visualisasinya itu menggunakan pie chart, kayak gitu. Nah, ini kita klik. Nah, ini langsung muncul gitu ya. Jadi, udah ada eh, pie chart yang menyatakan banyaknya revenue atau jumlah revenue dari setiap negara. Kayak gitu. Ini bisa diletakkan di sini aja biar kelihatan. Dan kalau kita perhatikan, kalau chart dari pivot table itu, kita juga bisa uh, memfilter si data di chartnya gitu. Jadi kalau kita klik ini country-nya, nah di sini teman-teman bisa nih kalau misalnya cuman pengen munculin beberapa negara tertentu gitu. Misalnya teman-teman cuma pengen bandingin antara tiga negara, ya udah berarti nanti checklistnya ke tiga negara yang teman-teman pengen aja, kayak gitu. Itu salah satu keunggulannya dari pivot table, terutama di chartnya gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang 3B. Jika pihak store berencana untuk memberikan harga khusus pada 4 negara yang melakukan transaksi terbanyak ditinjau dari pemasukan yang diperoleh, maka tentukan keempat negara tersebut. Tuliskan di sel manapun pada sheet tersebut, pastikan terlihat jelas. Oke, nah untuk soal yang ini, teman-teman kan diminta hanya memunculkan 4 negara gitu yang melakukan transaksi terbanyak ditinjau dari pemasukannya. Nah, biar mempermudah, di sini teman-teman bisa lihat dari kolom sum of revenue-nya aja gitu. Tapi bisa biar lebih mudah lagi gitu ya, biar lebih enak lihatnya, bisa diurutkan dulu aja. Kita sort dulu dari yang terbesar supaya nanti teman-teman bisa lihat mana 4 negara yang total revenue-nya paling besar. Kayak gitu. Nah, untuk caranya di sini kita bisa sort, kita klik panah yang ada di row labels, terus kita pilih more sort options. Nah, ini kita pilih yang descending gitu ya. Karena kan kita maunya dari yang paling besar ke yang terkecil. Dan di sini yang kita urutkan adalah sum of revenue-nya. Kita klik OK. Nah, ini udah muncul gitu. Udah muncul dari yang paling besar. Dan di sini juga kalau kita perhatikan, si pivot table-nya itu menyesuaikan gitu. Jadi di sini langsung muncul gitu ya, untuk yang United Kingdom tuh dia terlihat sangat mendominasi gitu dibandingkan data-data yang lain. Nah, ya udah berarti dari sini kita bisa temukan gitu ya 4 negara dengan sum of revenue paling besar, yaitu negara-negara ini. Nah, ini teman-teman bisa copy aja, terus mungkin dituliskan di sini. Kayak gitu. Jangan lupa nanti dikasih judul misalnya 4 negara
dengan pemasukan terbanyak. Kayak gitu. Oke, kira-kira kayak gitu untuk soal yang nomor 3. Oke, mungkin aku lanjut ke soal nomor 4. Kerjakan soal di bawah ini pada sheet Singapura. Untuk setiap transaksi dari Singapura, buatlah itu ya, ada beberapa perintah gitu. Nah, ini berarti kita perlu bikin satu pivot table lagi di sheets yang berbeda. Oke, kita bisa kembali ke dataset. Kita insert lagi pivot table. Oke, nah ini kita rename tadi namanya jadi Singapura. Oke, nah dimintanya apa aja tuh yang Singapura? Yang A, pivot table yang menunjukkan jumlah produk yang terjual untuk setiap nama produk. Oke, nah di sini kan dia udah ada spesifiknya gitu ya, transaksi dari Singapura. Jadi, pertama-tama kita bikin filternya dulu dari negara gitu, karena dia spesifik minta hanya data yang di Singapura gitu. Kita klik filternya country, dan kita pilih negaranya adalah Singapura. Kita klik OK. Nah, setelah itu baru kita masuk ini ya tadi, menunjukkan jumlah produk yang terjual untuk setiap nama produk. Oke. Oke, jadi kalau kita sesuaikan sama soalnya, berarti untuk rows-nya itu nama produknya gitu ya, product name. Dan untuk values-nya itu banyak produknya gitu ya, atau dari data quantity. Oke, nah ini jadi udah langsung muncul. eh untuk row-nya itu berisi nama-nama produknya yang terjual di Singapura. Dan juga di sini muncul banyaknya produk yang terjual untuk setiap nama produknya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Urutkan data pada pivot table dari produk terbanyak yang terjual untuk setiap nama produk. Oke, jadi ini mirip yang tadi ya, kita dimintanya dari yang paling tinggi ke yang terendah. Jadi caranya sama aja kayak yang tadi. Kita klik panah yang ada di sini, lalu kita pilih more sort options, dan kita pilihnya yang descending. Terus di sini pengurutannya berdasarkan kuantitinya. Kita klik OK. Nah, jadi udah muncul dari yang paling banyak. Kayak gitu. Selanjutnya apa? Grafik dari pivot table pada soal 3A untuk 10 produk dengan penjualan tertinggi. Oke, jadi ini kayak tadi, kita bikin visualisasinya, dan di situ nggak ditentukan sih untuk visualisasinya apa, jadi bisa bebas sesuai preferensi teman-teman. Yang penting sesuai dengan data yang ada, gitu. Jadi di sini kita klik insert, terus aku mau pakai bar chart aja. Nah, seperti yang aku tadi bilang gitu ya, product name ini bisa di filter gitu. Tadi kan kita dimintanya hanya menampilkan 10 tertinggi gitu ya. Jadi nggak semuanya, karena kalau semuanya ini banyak banget gitu. Jadi kayak susah kan ngelihatnya. Dan kita nggak perlu ngelihat semua-semuanya gitu karena ada banyak produk. Jadi kita mau lihat insight dari 10 produk tertinggi aja. Caranya gimana? Nah, di sini kita bisa ke value filtersnya gitu, karena kita kan perhatiin dari nilainya. Dan karena tadi dimintanya 10 tertinggi, jadi di sini udah ada nih dari Excel untuk menampilkan top 10 gitu. Nah, top 10 berdasarkan sum of quantity-nya. Kita klik OK. Nah, ini langsung muncul gitu. 10 tertinggi gitu ya, data dari 10 tertinggi. Seperti itu. Oke, karena ini udah soal yang terakhir ya, udah soal 4C. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan tugas pendahuluan modul 5 materi pivot table ini.
Harapannya ini bisa jadi persiapan teman-teman juga untuk praktikum nanti supaya lebih ngerti dan uh, bisa gitu ngerjain soal-soal praktikum modul 5. Oke, terima kasih semuanya. Semangat buat praktikumnya.